Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa PA card reading lagi. Kali ini saya akan membuat sesi tajuk atau tema ya. Bagaimana keadaan dan kabar dia saat ini ya. Bagaimana kondisi dan kabar dia saat ini ya. Dan perlu saya ingatkan kepada kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate ya bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kita, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Maka anggap saja sebagai entertain atau hiburan untuk diri kalian, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, namanya PA card ya, energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kalian inginkan, tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian cocokkan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak ada batasan waktunya. Kapanpun kalian menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa ya guys ya. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Sedangkan genderless itu unisex, tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Oke. Mari kita mulai ya. Dear Heavenly God and Universe, please. Bagaimana kondisi dan kehidupan dia, bagaimana kondisi dan kabar dia ya saat ini. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon support dan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Dan informasi tambahan untuk beberapa orang dari diri kalian, kalau misalnya hati nurani kalian itu ada terpanggil ya guys ya, untuk melakukan amal donasi ya. Oke, meskipun dengan ala kadarnya ya, untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau untuk kayak ya sekedar melakukan pertukaran energi lah ya. Oke, menciptakan karma baik, semacam nyawer gitu kan guys kan. Oke, boleh ya hubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Barangkali aja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya dan seadanya tersebut bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan ya, dan karma di kehidupan masa lalu kalian lebih cepat terbayarkan. Oke, di sini udah ada 3 kartu dari kiri ke kanan ya guys ya. Semuanya pakai batu kristal merah ya guys ya. Yang sebelah kiri kelompok pertama bentuknya peta. Oke. Ini bentuknya bulat. Yang kedua, yang ketiga bentuknya cutting ya. Oke. Oke. Bergerigi, cutting. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri sambil kalian bayangkan wajah orang yang berdealing dengan diri kalian. Kalau misalnya masih bingung, pauskan dulu videonya. Bingung lagi, ya udah pilih aja ketiganya sekaligus, nanti barusan kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian ya guys ya. Oke, saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama sebelah kiri terlebih dahulu. Oke, guys, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Di sini ada batu kristal warna merah peta ya guys ya. Oke, dan kita melihat di sini ada kartu Go the Distance ya. Mungkin kalian berdealing dengan seorang yang LDR ya di sini ya. Go the distance ini artinya pergi jauh ya guys ya. Ngerti kan guys kan? Pergi jauh. Go the distance ya. Ada kemungkinan ya orang ini sedang merencanakan ingin ya melakukan perantauan ya, atau ingin pergi ke tempat yang jauh ya, saya lihat ya. Dan kenapa kayak gitu ya? Kita akan melihat
melalui kartu tarotnya ya. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose card number 1. Bagaimana kondisi dan kabar dia saat ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Go the Distance. Thank you. Oke. Atau bisa jadi ya, Go the Distance ini ya, dia sedang mengisolasikan diri dia sendiri ya, dan tidak mau ketemu dengan siapapun. Kayak gitu ya guys ya. Ngerti kan? Oke. Ada apa yang terjadi? Queen of Swords. Knight of Swords. Oke, Nine of Cups. Two of Pentacles. Dan ada kartu Tower Moment ya di sini ya guys ya. Oke. Terlihat sangat jelas ya guys ya. Ini ada zodiak Libra, ada zodiak Gemini, Pisces, Capricorn, Aries, dan Scorpio. Oke. Kronologisnya di sini ya, apa yang terjadi pada diri kalian ya. Kemarin tersebut orang ini memutuskan diri kalian hanya untuk memilih orang lain ya guys ya. Ngerti kan? Orang ini memutuskan kalian hanya untuk memilih third party, dia pergi dari diri kalian. Dan cara dia memutuskan diri kalian ini ya sangat tidak sopan saya bilang ya. Tower Moment ya, main cara ghosting saya lihat ya. Meninggalkan secara mendadak ya, tanpa ada sedikit pun pesan-pesan kan yang ingin dia sampaikan kepada diri kalian ya. Oke. Dan sekarang saya lihat di sini ya, ada kemungkinan ya, Queen of Swords ini berbicara soal masalah pemutusan hubungan ya. Dan Knight of Swords ini, orang ini mungkin saat ini dalam posisi Nine of Cups, sedang tidak memiliki pekerjaan, nganggur. Kondisi dan kabar dia saat ini ya. Dan Knight of Swords, dia sedang berpikir kayak mesti cari kemana ya. Dia memikirkan kayak ya, dia mesti mencari pekerjaan, dia mesti kemana ya untuk mendapatkan pekerjaan tersebut ya guys ya. Makanya Go the Distance sampai kepikiran bagi diri dia untuk melakukan perantauan ya guys ya. Karena saya lihat di sini ya, ini mungkin ada karma, siklus karma yang terjadi pada orang tersebut. Tower Moment ya, peran serta dari ilahi ya. Karena saat dia udah pergi meninggalkan diri kalian, hanya mungkin dengan memprioritaskan orang lain atau memprioritaskan pekerjaan dia mengghosting diri kalian, hati kalian itu hancur banget guys. Dan sekarang ada karma yang bermain di sini. Ngerti kan? Karmanya itu kan mungkin Queen of Swords ya. Dia dipecat ya guys ya. Bukan karena dia itu resign guys, enggak. Dia dipecat. Dia dipecat oleh atasannya tersebut ya. Ibaratnya Go the Distance didepak gitu lah ya, atau diusir ya oleh atasannya tersebut ya guys ya. Oke. Karena dianggap ya, dia sudah tidak mumpuni lagi menjalankan tugas dia dengan baik ya. Dia dianggap kayak ya gimana lah ya. Kinerjanya itu udah menurun saya lihat ya. Semenjak dia meninggalkan diri kalian, segalanya itu yang ada di dalam kehidupan dia hancur lebur, berantakan. Keadaan keuangan dia itu jadi juggling saya lihat. Kalaupun dia meninggalkan kalian untuk orang ketiga, maka hari ini terlihat sangat jelas dari Nine of Cups ya. Dia itu udah single lagi. Kenapa kayak gitu ya? Saat keadaan keuangan dia itu udah ngedrop ya, udah anjlok kan guys kan. Orang ketiganya itu meninggalkan dia, mengghosting dia. Udah tambah orang ketiganya itu mengghosting dia kehilangan pekerjaan lagi karena kehilangan mood ya. Jadi orang yang tidak berpendirian, segala apapun yang dia kerjakan semuanya itu kan jadi tidak bagus. Semuanya auranya itu jadi turun kan, jadi gelap. Ibaratnya kayak jadi gelap gitu kan guys kan. Sehingga atasan dia itu kan mendepak dia. Queen of Swords ya, dipecat oleh atasannya tersebut. Dan mau tidak mau sekarang setelah dipecat, dia mesti ya sibuk lah ya mencari pekerjaan di mana-mana kan. Karena posisi dia kan Nine of Cups. Dia hanya bisa bertahan di dalam
kondisi keuangan dia, kondisi hasil dari gaji dia sewaktu dia masih memiliki pekerjaan ya guys ya. Sewaktu dia masih memiliki pekerjaan kan, dia mendapatkan gaji kan. Nah, sekarang dia hidup ya dari sisa-sisa gaji dia yang sedang dia tabung dengan cara irit-irit ya guys ya. Oke? Atau kayak ya berusaha melakukan penghematan gitu kan, karena setelah kehilangan pekerjaan, keuangan dia itu kan otomatis jadi juggling kan guys kan. Juggling banget Two of Pentacles ya. Jadi dia mesti pintar-pintar mengatur pengeluaran dan pendapatan dari diri dia. Tapi untuk pendapatan sih kayaknya nggak ada sama sekali ya guys ya. Karena pekerjaan aja pun udah nganggur dianya itu. Nine of Cups ya. Oke, nganggur ya. Uangnya itu kan. Jadi kayak ya tidak teratur kan rezekinya tersebut. Makanya dia itu sibuk kan cari pekerjaan ke sana kemari. Tapi kabar buruknya sekarang ya, saat dia mencari pekerjaan, ke lowongan pekerjaan manapun, tak ada satu lowongan pekerjaan yang mau menerima diri dia, guys. Tak ada satupun. Malahan dia mendapatkan penolakan dari tempat kerja tersebut. Ngerti kan, guys kan? Oke. Hidupnya itu hancur berantakan. Tower moment ada di sini ya, guys ya. Tower moment ya. Semenjak dia mengghosting diri kalian ya. Oke. Hari ini dia di-ghosting oleh pasangannya. Oke, tinggal dia single sendirian sendiri, tambahlah stres ya dianya tersebut ya, tambah makin uring-uringan ya, Knight of Swords ya. Jadi kinerjanya itu menurun dan akhirnya bosnya ini ya, Queen of Swords ya, memutuskan untuk mengeluarkan dia dari tempat kerja dia. Ngerti kan guys kan? Pemutusan kerja bukan karena dia resign loh ya guys ya. Dia nggak resign, tapi dipecat, saya lihat. Oke? Dia dipecat oleh atasan dia. Ngerti kan? Makanya di sini ada go the distance ya, dia itu malu. Dia mengisolasikan diri dia ya, Nine of Cups ya. Tidak mau bertemu dengan orang-orang karena dia merasa hidup dia sekarang ini sangat free banget ya guys ya, hancur banget ya. Nggak punya muka lagi dia bertemu dengan siapapun kan. Oke, tidak punya ego, tidak punya gengsi, kepalanya tidak bisa terangkat lagi kan. Satu sisi kan, karena tidak ada lowongan pekerjaan yang mau menerima diri dia, mungkin aja dia kepikiran ya untuk merantau pergi ke tempat yang jauh kayak gitu ya guys ya. Oke, saya lihat saran pesannya untuk diri kalian. Heavenly God and Universe, please. Explain to us, give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who be and choose card number 3, 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu go the distance? Thank you. Clairsentience ya. Clairsentience ini adalah apa ya? Kalian tahu sendiri lah ya. Oke. Notice your recurring physical and emotional feeling ya, as they are signify divine guidance ya. Oke, orang yang satu ini ya memiliki kayak gimana lah ya, keterhubungan batin ya dengan diri kalian ya. Makanya di saat ini kan kehidupan dia itu sedang hancur ya. Dia sedang merasa kayak bingung, kebingungan, sedang merasa kayak galau, marah, emosionalnya itu tidak menentu. Semuanya itu ketularan datang kepada diri kalian karena ada koneksi spiritual kalian tersebut, alam bawah sadar kalian, batin kalian itu terhubung dengan diri dia, guys. Jadi mungkin beberapa orang di sini akan mengalami semacam hal kayak gimana ya, tiba-tiba badan kalian itu lemas sendiri kan, tiba-tiba kalian linglung sendiri, tiba-tiba kalian itu kan kayak tidak ada angin, tidak ada hujan ya, tiba-tiba emosi pengennya bawaannya itu mau marah gitu kan. Nah, kalian disuruh ya kendalikan ya, kendalikan emosi kalian tersebut dengan cara sadarkan diri kalian. No, ini adalah energi dia, bukan energi kalian. Energi dia yang datang ya untuk mencoba merasuki diri kalian, membuat kalian merasakan seperti apa keadaan dia saat ini. Ngerti kan guys kan? Yang kalian rasakan itu sebenarnya bukan diri kalian yang marah, bukan diri kalian yang tiba-tiba merasa galau, tapi dianya itu yang sedang merasakan hal kayak gitu.
koneksi batin dia, koneksi jiwa dia ya, alam bawah sadar dia menyebar energinya itu sampai kepada diri kalian, guys. Sehingga kalian itu ikutan terkena juga kayak gitu ya, guys ya. Jadi sarannya di sini notice your recurring physical and emotional feeling lah ya. Cepat-cepat sadarkan diri kalian, minum kayak segera air putih ya. Air putih kalau bisa kayak ya kayak semacam aqua kayak ya, atau beli le mineral gitu kan, guys kan. Beli yang banyak, simpan di kulkas, biarkan dingin dulu kan. Kalau misalnya energi negatif dari orang yang satu ini datang, tiba-tiba kalian marah sendiri atau merasa kayak jenuh sendiri kan, bingung sendiri, atau tiba-tiba merasa kayak gimana lah ya, pengen nangis sendiri kan, pengen teriak sendiri gitu kan, guys kan. Segera minum air putih tersebut ya, air yang jernih tersebut, guys ya, dalam keadaan dingin-dingin atau dicampur dengan es lah ya, gitu ya, guys ya. Oke, segera ibaratnya kartu ini udah menyuruh kalian segera sadarkan diri kalian ya, bangun ya. Jangan kalian larut atau terlena ya di dalam energi yang ibaratnya ya dikirim oleh diri dia kepada diri kalian, guys. Karena apapun energi yang terasa pada diri kalian, itu semuanya adalah energi dari orang ini. Sebenarnya dia yang kena kayak gini, tapi energinya itu kayak menular, guys ya. Sampai kalian itu ikutan kena juga. Nah, kayak gitu ya. Jadi cepat-cepatlah ya, sadarkan diri kalian ya. Banyak berdoa ya, atau kalau misalnya nggak ada air putih yang segar gitu kan, air putih yang murni, kalau bisa air dari pegunungan gitu kan, guys kan. Cepat-cepat lakukan sholat atau cepat-cepat lakukan ibadah lah ya, untuk melepas energi tersebut kayak gitu ya. Ngerti kan? Oke. Jadi sekarang kalian udah tahu ya, apapun masalah yang terjadi pada diri kalian, sebenarnya itu bukan kesalahan kalian, guys, kayak gitu ya. Oke, kita melihat inisial dari orang tersebut. Inisial ini bisa jadi nama tengah, nama depan, nama belakang, nama alamat tempat tinggal ya, nama saudara, sepupu, keluarga, orang tua. Oke, alamat tempat tinggal atau nama kalian sendiri yang ketarik, plat mobil, plat motor, dia juga bisa. Oke. Atau huruf yang ada di dalam inisial ini ada di dalam nama dia, guys. Kayak gitu ya. Oke, okidoki. Di sini ada huruf O, Y, I, W, D, S, I, M, Y, F. Maaf ya, ini bukan huruf I ya, L ya. Oke, L. Oke, inilah inisial yang ketarik untuk orang yang satu ini ya, guys ya. Kalau kalian merasa video readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian, saya memohon apresiasi atau tanda terima kasih kalian dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini, supaya saya kedepannya makin bersemangat dan makin ya ingin membuat video readingan untuk membantu diri kalian lagi, dan merasa tidak sia-sia ya, dan merasa kalau diri saya ini masih bisa dihargai oleh kalian kayak gitu ya. Mohon bantuannya ya, guys ya. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang yang ke dua ini ya. Yang pertama ini berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke? Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Ini ada batu warna merah ya, bulat ya. Co-create ya, co-create ini adalah ibaratnya ingin membangun relasi lah ya, kalau saya bilang ya di sini ya. Oke, orang ini sedang kayak gimana kondisi dan kabar dia ya saat ini ya. Dia sedang ingin mencari rekan atau partner kerja ya. Kenapa kayak begitu ya? Mungkin aja ya ada
suatu situasi dan kondisi yang mungkin aja sudah tidak berkembang di dalam hidup dia, sehingga dia mencari orang kayak gitu ya, co-create ya. Co-create, membangun kerjasama ya dengan orang lain ya. Oke. Sedang ingin mencari partner lah dianya tersebut, tapi partnernya itu mungkin aja dalam bentuk partner kerja sih kalau saya lihat dari co-create ini ya guys ya. Oke. Tapi masih belum dia temukan ya guys ya. Nah, masih dalam tahap pencarian kalau saya lihat. Kenapa kayak gitu ya? Kita lihat penjelasannya melalui kartu tarot ya. Heavenly God and Universe please. Explain to us for viewers to be and choose card number 2. Bagaimana kondisi, bagaimana keadaan dan kabar dia saat ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu co-create. Thank you. Three of Pentacles, nah kan? Three of Pentacles ini juga co-create juga ya. Ingin membangun hubungan relasi atau bisnis ya, untuk bekerja sama ya guys ya. Di Hierophant ya, sedang mencari informasi, sedang menunggu. Seven of Pentacles ya. Ada kartu The Chariot, perencanaan, planning ya di sini ya guys ya. Two of Wands, bingung, ingin membuat sebuah keputusan. Oke ya. Zodiak yang terkoneksi di sini saya melihat adanya zodiak Capricorn, Taurus, ada zodiak Taurus lagi ya, Cancer, dan zodiak Aries. Siapapun orang yang satu ini ya guys ya, orang ini juga pernah menghadirkan pihak ketiga di dalam hubungan kalian. Oke, mungkin jarak kalian bersama dengan orang yang satu ini agak dikit jauh ya, kartu The Chariot ya. Tapi jauhnya itu kan nggak jauh-jauh amat sih, mungkin ya seperti contoh kalian itu di pertengahan kota ya, sedangkan dia itu di pinggiran kota kayak gitu ya guys ya. Ngerti kan? Oke. Dan saya lihat di sini Two of Wands dan Three of Pentacles, orang ini pernah menghadirkan third party di dalam kehidupan kalian ya. Tapi inti-intinya, kenapa hubungan kalian itu putus? Dia memilih orang ketiga karena Seven of Pentacles ya. Kalian terlalu cerdas untuk dia morotin guys. Beberapa orang yang pilih kartu kelompok yang kedua ini ya, kalian itu terlalu pintar untuk bisa dia bodoh-bodohin kemarin tersebut. Dia udah berusaha untuk ya mencari keuntungan dalam bentuk materi, finansial, berusaha untuk memorotin diri kalian. Tapi apa yang terjadi? Dia itu gagal. Nah, terlihat sangat jelas Seven of Pentacles dan Three of Pentacles ya. Dia itu gagal memorotin diri kalian, segala macam upaya ya, dan rencana dia selalu aja jong ya. Oke, selalu aja berakhir dengan kegagalan saat dia ingin memorotin kalian tersebut ya. Semuanya itu digagalkan saya lihat ya. Oke. Kalian ini terlalu pintar bagi diri dia, sehingga pada akhirnya ya dia bingung sendiri dia mesti berbuat kayak gimana ya. Akhirnya dia meninggalkan diri kalian karena kalian ini kan tidak bisa dijadikan tempat bertumpu lagi bagi diri dia. Rasain loh. Nah, kayak gitu kan guys kan. Oke, dan sekarang ya, bagaimana keadaan dan kabar dia saat ini? Dia sedang mencari orang yang bisa dia ajak untuk partner, untuk rekan kerja ya guys ya. Saya lihat di sini ya, dia sibuk mencari informasi kartu The Hierophant ya, dan dia sedang menunggu apakah ada orang yang siap ya untuk menjalin hubungan relasi partner kerja dengan diri dia ya. Karena saya lihat di sini kan guys kan, kalaupun ada orang yang ingin menjalin hubungan relasi dengan diri dia, orang itu jauh banget dengan diri dia guys. Mungkin dari luar kota kayak atau luar pulau kayak saya lihat ya, sehingga membuat dia itu kan kebingungan kan, apakah mesti menjalin hubungan dengan orang tersebut, apakah mesti menjalin relasi partner di dalam usaha bisnis dengan si orang tersebut. Dia itu bingung sendiri. Saya lihat setiap kali ketemunya ya pasti orang yang jauh, bukan orang yang dekat kayak gitu ya guys ya. Sial banget ya, mau cari rekan kerja aja susah kan, mau morotin kalian aja juga gagal kayak gitu ya guys ya. Sial banget kan orang yang satu ini kan.
Kalau boleh saya bilang ya guys ya. Makanya co-create, dia sedang berpikir dengan segala macam ide-ide brilian dia, kayak gimana dia menemukan partner bisnis. Dan dia mencari informasi dari orang-orang. Tapi sampai saat ini masih belum ada orang yang bisa memberikan kepastian kepada diri dia. Ngerti kan guys kan? Dan ada kartu The Chariot ya, sana sini dia cari kan, membuat sebuah perencanaan kan, mesti mencari ke sana, mesti mencari ke sini gitu kan guys kan. Dan ada kartu Two of Wands ya, dia itu sedang dilanda kebingungan ya. Kalau mau suruh dia buka usaha sendiri, modal dia itu enggak cukup, saya lihat ya. Modal dia itu enggak kesampaian. Seven of Pentacles ya. Padahal dia udah punya planning loh. Saya pengen buka bisnis ini, pengen buka bisnis itu kan guys kan. Udah punya rencana dianya tersebut, tapi modal dia itu enggak ada, saya lihat ya. Makanya dia sedang cari orang yang bisa memodalin diri dia ya. Sekaligus untuk membantu buka usaha, sekaligus untuk kayak gimana diajak join lah dengan diri dia ya, kolaborasi kan guys kan. Two of Wands juga kan. Oke. Tapi sampai detik ini ya, orang itu masih belum dia temukan guys. Kadang-kadang dia bingung sendiri kan. Dia berpikir sendiri, loh apa salah saya kayak gitu kan. Oke. Kok kayaknya susah banget ya untuk mencari teman relasi, teman bisnis gitu ya. Kok susah banget kayak gitu ya. Oke, Two of Wands ya. Kadang-kadang ya, ya kalau boleh saya bilang kan di sini kan guys kan, dia asik menebarkan informasi ke sana kemari kan, hanya untuk mencari apakah ada orang yang mau join dengan diri dia, tapi hasilnya jong terus ya. Nggak ada orang yang bisa tahan bisnis ya, tahan berbisnis dengan orang yang satu ini. Kenapa ya? Dia itu asik mau menang sendiri. The Hierophant ya, dia itu mau jadi orang yang ibaratnya paling dominan ya, paling otoriter yang mengatur-ngatur orang di dalam bisnis tersebut. Nah kayak gitu, sorry ya, saya ngomongnya itu jadi agak susah kan guys kan. Oke, jadi ini menyebabkan orang-orang tidak mau emoh ya, atau enggan untuk bekerja sama dengan diri dia guys. Oke, terkecuali kalau orang yang masih belum mengenal pribadinya itu dengan lebih mendalam ya, maka orang itu kan mungkin bisa tertipu oleh diri dia. Tapi kayaknya saya lihat ini udah banyak orang yang tahu sifat dia ya guys ya. Dia itu mau menang sendiri kan, otoriter, suka atur-atur kan, suka mengekang orang gitu kan guys kan. Hanya demi ya, suka membuat peraturan gitu kan, yang ibaratnya kayak merantai orang gitu kan. Makanya nggak ada orang yang mau bisnis dengan diri dia guys. Co-create ya, dia sedang berusaha ya, mencari teman bisnis di sana ya guys ya. Tapi ujung-ujungnya dia pusing sendiri karena nggak ada orang yang bisa dia dapatkan. Nah kayak gitu ya. Oke, apakah ini adalah karma? Saya juga tidak tahu karena di sini tidak ada kartu karma. Tapi yang pastinya nasibnya itu tidak begitu mujur ya, tidak begitu bagus. Di sini ada kartu claircognizance ya. Oke. Pay attention to thoughts and ideas that comes to you ya, as they are answer prayer ya. Di sini ya, kalian disuruh pay attention ya. Ini ibaratnya kayak pay attention to the red flag lah ya. Harap perhatikan bendera merah ya. Ada kemungkinan orang ini pengen datang kepada diri kalian, tapi bukan untuk reunian, bukan untuk mengajak kalian itu rekonsiliasi. Dia datang awal mulanya ya hanya untuk silaturahmi, tapi ujung-ujungnya ingin mengajak kalian berbisnis, jadi partner bisnis dia ya guys ya. Jadi kalian udah disuruh berhati-hati dengan orang yang satu ini ya. Kalau bisa jauhi aja, bahkan niat untuk ya membalas dendam pun jangan dulu ya guys ya. Singkirkan niat membalas dendam dulu kepada orang yang satu ini kan guys kan. Kenapa ya? Karena saya bilang orang ini ya, dia datang dengan segala macam akal licik dia guys. Takutnya ya, begitu kalian memiliki ya niat untuk melakukan balas dendam, nanti ujung-ujungnya ya jadi bumerang kepada diri kalian sendiri. Oke, malahan kalian yang mau kadalin dia, berbalik dia yang jadi kadalin kalian kayak gitu. Lebih baik kalian itu kan, inti-intinya jangan cari penyakit dengan cara membuka akses sedikit pun lagi kepada orang yang satu ini guys. Jangan cari penyakit guys. Oke, jangan cari resiko lah ya, inti-intinya ya guys ya. Oke.
beberapa orang dari diri kalian ya mungkin aja udah diberi tanda ya oleh alam semesta ya guys ya. Jadi apapun yang menjadi ide dan pikiran kalian tentang orang yang satu ini kan, mungkin kepikiran untuk balas dendam, kerjain dia kayak jangan ya guys ya. Udah dibilang jangan, karena takutnya ya nanti ujung-ujungnya berbalik kepada diri kalian. Kalian pula yang dikerjain sama orang tersebut kayak gini ya guys ya. Dia mengikat kalian dengan segala macam prosedur atau aturan-aturan gitu kan guys kan. Oke. Nanti dia datang dengan segala macam ular berbisa dari mulut dia kan, yang ibaratnya kayak merayu diri kalian kan guys kan. Lebih baik kalau bisa kalian hindari secepatnya, hindari aja kayak gitu ya guys ya. Heavenly God and Universe please. Ini saya akan buka ya inisial untuk orang tersebut ya. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, nama alamat tempat tinggal, nama saudara, sepupu, keluarga. Oke, nama orang tua, atau plat mobil dia, plat motor dia juga bisa ya guys ya. Atau inisial kalian sendiri yang ketarik, atau huruf yang ada di dalam inisial ini ada di dalam nama dia guys, kayak gitu ya. Ada V, S, U, F, I, L, T, G. TG, Tante Girang. S, oke ya. Inilah inisial yang ketarik untuk orang yang satu ini ya guys ya. Kalau kalian merasa video saya ini bisa berguna bagi diri kalian, saya memohon ya, tanda terima kasih kalian atau apresiasi dari diri kalian untuk klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini, supaya kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan video-video readingan untuk diri kalian, atau supaya saya makin supaya saya merasa tidak sia-sia lah ya, dan merasa kalau readingan saya ini masih bisa dihargai oleh diri kalian guys, kayak gitu ya. Oke. Maaf ya saya agak lemas ya guys ya. Oke. Kurang semangat. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang yang kedua ini, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Ada kartu Between World, antara dua dunia ya guys ya. Oke ya. Ini boleh saya bilang ya, kalian berdealing dengan orang yang munafik ya. Lain di mulut, lain di hati. Lain di belakang, lain pula di depannya ya guys ya. Ngerti kan guys kan? Oke. Dan bagaimana keadaan hidup dia saat ini ya. Oke, atau kabar dia saat ini kan. Saya bilang orang ini suka mencari pencitraan dengan cara posting sesuatu yang bahagia ya, atau posting kehidupan dia yang bahagia-bahagia di sosial media. Tapi dari kartu Between World ini kan, kalian udah disarankan jangan percaya terhadap postingan dia di sosial media. Postingan dia ini tampak berwarna-warni guys ya, tampak seolah-olah kan dia itu happy banget, hidup dia itu senang banget gitu kan guys kan. Ngerti ya? Pergi traveling kayak, pergi jalan-jalan kayak, makan-makan enak kayak, tapi apa yang tersembunyi di belakangnya kan? Lihat burung bangau ini kan, di depannya ini ya, di bagian mukanya ini kan warna-warni kan, tapi di belakangnya ini hitam putih kusam semuanya ya. Di postingan sosial media bisa lah orang menutupi ya segala macam kesulitan dia ya dengan cara posting yang indah-indah kayak makanan orang, makanan di restoran dijepret kan, kemudian taruh di Facebook kan, hari ini saya makan ini, enak kan? Nah, kayak gitu kan. Hari ini saya pergi ke tempat ini, pergi ke tempat itu, padahal foto itu bisa jadi dia ambil dari orang lain kayak gitu.
Atau bisa jadi foto lama yang dia unggah-unggah di sosial media. Jadi, saran saya untuk orang yang satu ini ya guys ya, jangan terlalu percaya postingan dia di sosial media. Postingan dia itu pasti bagus-bagus, terkesan kalau dianya itu bahagia. Makanya kalau saya bilang ya, keadaan dia itu kan tidak seperti yang kelihatan oleh diri kalian, tidak seperti yang kalian ketahui. Yang kalian tahu ya adalah topeng dia yang ada di luar, tapi di balik topeng dia kusam mendung kayak gitu kan guys kan. Siapa sih yang tahu kan guys kan? Dia sedang menyembunyikan borok lah ya, kalau boleh saya bilang ya. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 3. Bagaimana keadaan dan kondisi dia? Bagaimana keadaan dan kabar dia saat ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Between World. Di antara dua dunia ya. Dunia asli dengan dunia tipu-tipu kayak gitu ya guys ya. Oke. Ada Three of Wands. Ada apa ini? Kayak isolasi diri ya. Queen of Pentacles ya. Menyembunyikan diri ya. Dia tidak mau ketemu dengan orang karena dia takut. Nah, Devil ya, barusan saya bilang takut kan? Devil keluar ya. Karena dia takut aslinya itu ketahuan, tidak sebagus yang dia posting di sosial media kayak gitu ya guys ya. Oke, dan King of Rod ya. Atau King of Wands. of Sword. Oh my god. Ini udah nggak bagus banget, suram banget ya. Keadaan dia itu kan masih belum berkembang sampai detik ini guys. Nggak ada perkembangan sama sekali. Hanya tampak bagus di luar, pakaian bagus, barang-barang branded, tapi di belakangnya dikelilingi oleh 8 pedang kayak gini ya. Di belakangnya itu suram, sama nyambung ya, relate banget dengan kartu Between World ya. Oke. Karena apa ya? Orang ini lebih cenderung menghindari orang-orang guys. Three of Wands ya. Dia lebih cenderung kayak mengisolasikan diri. Kenapa ya? Dia takut. Queen of Rod ya. Di postingan media, di postingan sosial media, orang ini pasti selalu suka posting yang bagus-bagus, pakai pakaian yang bagus, pergi ke butik lah, belanja kayak. Tapi tahu-taunya pergi ke butik ya cuma mangkal aja kan, cuma pinjam aja kan tempat butik tersebut buat dia selfie-selfie gitu aja kan guys kan. Oke, udah itu barang nggak dibeli, pergi dari butik tersebut kayak gitu. Penuh kemunafikan lah ya, saya bilang ya. Zodiak yang terkoneksi ada Aries lagi, ada zodiak Capricorn, ada zodiak Leo, dan ada zodiak Gemini ya guys ya. Oke. Siapapun orang yang satu inilah ya guys ya. Saya lihat orang yang satu ini kan toksik banget di dalam kehidupan kalian sebelumnya ya guys ya. Udah mata keranjang ya, hidung belang lagi kan. Belang-belang warnanya kayak pelangi-pelangi lagi kan guys kan. Hidung belang, hidung yang berwarna-warni, Magiku Hibiniun, kayak gitulah ya guys ya. Saya lihat ya, kemarin hubungan kalian itu ya, kalian itu udah cukup makan hati dibuat oleh tingkah dia yang suka flirting sana-sini di luaran sana. Suka menggoda orang, suka merayu orang ya di luaran sana kan guys kan. Udah itu, orang ini punya kayak semacam addiction narsistik gitulah ya guys ya. Metroseksual gitu kan guys kan. Suka berpenampilan bagus, kayak pakai barang-barang branded kayak kan guys kan. Oke, padahal di dalam kantongnya itu ya, sepeser pun duit itu dia nggak ada sama sekali. Ngerti kan? Udah sepeser pun duitnya nggak ada ya, macem-macem lagi dia di luaran sana, neko-neko lagi. Kalau saya bilang ya guys ya, neko-neko lagi kan. Suka menggoda orang, suka merayu orang dengan penampilannya yang tampak lux gitu lah ya. Oke, tampak mewah, tampak elegan, tampak glamor gitu kan guys kan. Dia menggunakan penampilannya yang glamor, yang elegan tersebut untuk merayu orang-orang supaya orang-orang pada tertarik kepada diri dia. Tapi di belakang itu ya, hidupnya itu suram banget, kayak awan mendung gitu lah ya. Depannya ini tampak berwarna, di belakangnya itu tampak mendung kan guys kan. Nah, sekarang kondisi hidup dia kan guys kan, kayak gini guys. Oke, kayak gini. Ya, munafik kalau saya bilang orangnya tersebut ya. Kayak bersembunyi di balik material-material dia yang dia pakai, baju yang dia pakai yang terkesan ya mewah bajunya tersebut ya.
bersembunyi di balik rumah ya, suka foto selfie di depan rumah mewah tapi belum tentu rumah itu rumah dia kan. Selfie kalau dia itu makan makanan yang enak, makanannya itu di selfie oleh diri dia ya. Tapi bisa jadi ya dia cuma numpang jepretin makanan orang aja kayak gitu kan guys kan. Kemudian diposting di sosial media, ngaku-ngaku dia makan kayak gitu kan guys kan. Itulah dia ya. Makanya hari ini dia sadar guys. Three of Wands, dia menjauh dari orang-orang. Setiap saya lihat ini, dia udah flirting kepada orang. Saat ada orang ajak dia ketemu yuk. Dia nggak berani, the devil, ketakutan sendiri. Kenapa? Kenapa ya? Karena dia takut aib dan borok dia itu terbongkar. Dia mau citra dia itu tampak tetap bagus kayak gitu ya. Ada ketakutan di sini, devil, ketakutan of Swords ya. Saya lihat orang ini ya lebih cenderung dia berada di dalam rumah aja, dan setiap foto yang dia posting, entah itu foto lama kayak ya, atau foto dia sedang bersama dengan keluarganya kan, sedang berlibur gitu kan, padahal uang berlibur itu uang yang dikeluarkan oleh keluarganya tersebut ya, dia tidak kontribusi apa-apa kan, tapi dia hanya ikut numpang foto aja, kemudian foto itu dia pajang di sosial media kayak gitu kan, seolah-olah dia punya banyak duit kan. Dia menyembunyikan diri dia di balik materi atau ya kesan-kesan mewah yang dia tunjukkan di sosial media guys, kayak gitu ya guys ya. Makanya di sini ada rasa ketakutan akan perbuatan dia sendiri. Ini semua ibaratnya memenjarakan dia sendiri, jadi tidak berani ya bertemu dengan orang. Setiap kali ada orang yang mengajak dia ketemu, dia pasti menghindari orang tersebut. Alasannya itu apa guys? Dia takut aib dia dan borok dia itu kebongkar oleh orang-orang. Ngerti kan guys kan? Oke. Jadi kalian udah tahu lah model-model orang yang satu ini kayak gini kan guys kan. Jadi setiap postingan dia, jangan kalian keburu percaya terlebih dahulu guys. Ngerti kan? Orang dua dunia saja sudah berbeda kan. Dunia depan dengan dunia belakang, atas dengan bawah aja juga udah berbeda. Antara hati dan pikiran juga udah berbeda. Luar dengan dalam juga berbeda. Ya. Heavenly God and Universe please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to be answers card number 3. What should we do? We must do. Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Between World? Thank you. Oke. Angel terapi ya, terapi malaikat ya di sini ya. Give your cares and worries to us angel ya. Oke. Apapun yang kalian mungkin kalian saat melihat postingan orang yang satu ini ya guys ya, kalian itu galau ya guys ya. Oh, dia yang meninggalkan saya, padahal kemarin dia yang buat saya makan hati kan. Energi toksik yang dia hadirkan, dia itu mata keranjang, hidung belang, hidungnya itu kayak Magiku Binion, kayak warna-warni pelangi gitu kan guys kan. Kenapa hari ini ya hidup dia itu bisa senang banget? Jangan kalian percaya terlebih dahulu. Kalian disuruh ya cari kebenarannya terlebih dahulu ya guys ya. Jangan langsung hati dan perasaan kalian itu tidak seimbang, karena di sini udah dikatakan orang ini memang munafik. Lain di depan, lain di belakang. Depan tampak bagus, belakang tampak bobrok. Nah, kayak gitu ya guys ya. Allow us to take your burdens ya di sini ya. Lebih baik kalian menjauhi orang kayak gini guys. Nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya kalian berdealing dengan orang kayak gini guys. Ngerti kan? Oke? Ingatlah ya, sekali lagi ya guys ya, saat kalian merasa ya melihat postingan dia, segera sadarkan diri kalian itu palsu. Kayak gitu ya. Tampak postingan dia yang bagus-bagus, elok-elok gitu kan guys kan. Itu tidak benar. Itu kan postingan aja. Dunia maya kan dunia tipu-tipu kan guys kan. Orang bisa posting apa aja. Pura-pura sakit juga bisa kan guys kan. Pura-pura kaya juga bisa kan guys kan. Oke? Jangan langsung kalian percaya ini ya. Mungkin beberapa orang kan langsung baperan, saya lihat ya di kartu ini ya. Begitu lihat dia itu kan posting kalau dia sedang duduk makan di kafe, makan yang enak kayak, tapi dia nggak bayar. Tapi kalau misalnya dia ditraktir oleh orang kayak gimana, dia memang nggak bayar, tapi kalau dia itu nyicil atau hutang kayak gimana guys. Lihat dia jalan-jalan ke tempat yang indah ya, tapi jalan-jalannya itu sebenarnya bukan dia, tapi keluarga dia. Duit itu ya dikeluarkan oleh keluarga dia. Dia hanya numpang foto selfie aja. Kalian tahu apa? Nah, kayak gitu kan guys kan. Oke? Jangan langsung keburu baperan, percaya dulu.
hidup orang ini enak ya, padahal dia yang kemarin udah toksik kepada saya. Jangan kayak gitulah ya guys ya. Jangan tertipu ya. Udah banyak orang yang bisa bilang ya, dunia maya itu, sosmed itu dunia tipu-tipu. Tapi masa bisa dengan mudahnya kalian tertipu dengan postingan orang kayak gini kan guys kan? Udah tahu ya sifat dia munafik gitu kan guys kan, suka menunjukkan bagus-bagus di luar ya, di belakangnya itu busuk, berulat kan, bernanah gitu kan guys kan. Langsung kalian baperan, percaya hidup dia enak kayak gitu. Oh, don't be fool ya, jangan terbodohi oleh orang yang satu ini. Melalui postingan dia sendiri aja udah ketakutan untuk menunjukkan di batang hidung dia kan guys kan. Apa ya, apalagi batang nonong dia. Sorry ya, hanya bercanda aja. Oke. Sorry ya, hanya bercanda aja ya guys ya. Oke. Supaya kalian ini jangan sedih kayak gitu, jangan baperan, supaya ada tawanya kalian tersebut. Orang yang selalu baperan anggap serius ya terhadap sesuatu ya, orang itu cepat kusut, cepat tua ya. Oke, cepat keriput ya. Aura orang itu cepat gelap. Dan sekarang saya lihat inisial dari orang tersebut, inisial ini bisa jadi nama depan, nama belakang, nama alamat tempat tinggal, nama saudara sepupu, nama keluarga, orang tua, nama pekerjaan, atau nama kalian sendiri yang ketarik, plat mobil, plat motor dia, atau huruf yang ada di inisial ini ada di dalam nama dia guys, kayak gitu ya guys ya. Oke, kita lihat di sini H. Nah kan hantu kan. R. Oke. K, S kan, sundil bolong ya. Y, P, O, B, becek orangnya. Oke. V, U ya. Oke. Mungkin itu saja sih inisial yang ketarik untuk orang yang satu ini ya guys ya. Kalau kalian merasa video readingan saya ini bisa berguna untuk membantu diri kalian, saya memohon apresiasi atau tanda terima kasih kalian dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini. Supaya ke depannya ya saya makin bersemangat untuk membuat video readingan untuk diri kalian lagi guys. Mohon bantuannya ya guys ya. Oke, supaya diri saya ini merasa dihargai dan tidak sia-sia kayak gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar ke depannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian. Silakan, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik
donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah, itu kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik. Ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.